Bayangkan ini, Anda berada di kolam renang Olimpiade, seluruh dunia menonton, dan tiba-tiba kacamata renang Anda penuh air. Panik? Tidak, jika Anda adalah Michael Phelps. Alih-alih kehilangan fokus, Phelps tetap berenang seperti biasa. Bagaimana? Karena dia sudah memvisualisasikan momen itu dalam pikirannya berkali-kali. Dia mempersiapkan dirinya untuk setiap kemungkinan, termasuk skenario terburuk. Visualisasi mental adalah rahasia yang dimiliki banyak juara dunia. Tom Brady, salah satu quarterback terbaik dalam sejarah NFL, membayangkan setiap lemparan sempurna sebelum pertandingan dimulai. Novak Djokovic, salah satu legenda tenis, bahkan sudah memvisualisasikan dirinya mengangkat trofi Wimbledon sejak usia 12 tahun. Apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah latihan mental. Mereka membangun film dalam pikiran mereka tentang keberhasilan, film yang begitu detail hingga terasa nyata. Dengan cara ini, ketika saatnya tiba, tubuh dan pikiran mereka sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. Visualisasi mental bukan hanya tentang membayangkan kesuksesan, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Kalau mereka bisa melakukannya di panggung terbesar dunia, apa yang menghentikan Anda untuk mencobanya di kehidupan sehari-hari? Oke, mari kita bongkar apa sebenarnya visualisasi mental ini. Bayangkan Anda sedang memainkan film di dalam kepala Anda, tapi film ini bukan sembarang film. Ini tentang Anda, lengkap dengan adegan penuh detail, seperti suara, warna, dan bahkan aroma. Inilah visualisasi mental, membayangkan sebuah tugas atau situasi dengan begitu nyata, hingga otak Anda mengira itu benar-benar terjadi. Serius, otak kita keren banget. Ketika Anda membayangkan melakukan sesuatu, seperti menyajikan presentasi atau mencetak gol, otak Anda mengaktifkan jaringan saraf yang sama, seperti ketika Anda benar-benar melakukannya. Jadi, tanpa bergerak sekalipun, Anda sebenarnya sedang berlatih. Manfaatnya? Banyak. Visualisasi ini seperti cheat code untuk hidup. Anda bisa meningkatkan performa, memperbaiki koordinasi, bahkan memperkuat memori otot, semua tanpa harus berkeringat. Selain itu, ini juga alat ampuh untuk menenangkan saraf dan menambah percaya diri. Bayangkan, dengan menutup mata dan membayangkan kesuksesan, Anda bisa mengurangi kecemasan sebelum wawancara kerja atau pertandingan besar. Siapa bilang membayangkan sesuatu tidak ada gunanya? Jadi visualisasi mental adalah perpaduan antara imajinasi dan ilmu pengetahuan, dan itu semua terjadi di kepala Anda. Ini bukan hanya berkhayal, ini adalah seni membangun kenyataan dalam pikiran sebelum mewujudkannya di dunia nyata. Cool kan? Kalau ada yang bilang visualisasi itu cuma mimpi di siang bolong, jelas mereka belum tahu rahasianya. Visualisasi mental jauh lebih serius dari sekadar membayangkan hal indah. Ini tentang menciptakan pengalaman realistis dalam pikiran, lengkap dengan semua detailnya, melibatkan semua indera Anda. Bayangkan Anda seorang pemain basket. Anda tidak hanya membayangkan memasukkan bola ke ring, Anda juga merasakan tekstur bola di tangan Anda, mendengar suara pantulannya, dan melihat lintasan sempurna menuju ring. Hasilnya, otak Anda diprogram untuk percaya bahwa Anda benar-benar bisa melakukannya. Sekarang, bayangkan skenario tak terduga, seperti Michael Phelps, yang kacamata renangnya tiba-tiba penuh air. Karena ia sudah memvisualisasikan hal ini sebelumnya, ia tetap tenang, terus berenang, dan menang. Ini kekuatan visualisasi, bukan cuma tentang merencanakan skenario ideal, tapi juga mempersiapkan diri menghadapi kejadian di luar dugaan. Jadi visualisasi mental itu seperti simulator kehidupan. Anda bisa mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Semua di dalam pikiran Anda. Dan ketika saatnya tiba di dunia nyata, Anda sudah siap seperti seorang profesional. Ini lebih dari mimpi. Ini latihan nyata di dalam kepala Anda. Siapa bilang visualisasi mental hanya buat atlet atau selebritas? Faktanya, teknik ini bisa dipakai oleh siapa saja, di mana saja, untuk berbagai keperluan. Dari arena olahraga hingga ruang rapat, visualisasi punya kekuatan yang tak terbatas.
Di dunia profesional, coba lihat tim Blue Angels, tim penerbangan akrobat militer yang terkenal. Sebelum terbang, mereka terbang dulu dalam pikiran mereka, memvisualisasikan setiap manuver rumit sampai sempurna. Atau dokter bedah yang sering membayangkan langkah-langkah operasi sebelum masuk ke ruang operasi. Mereka menggunakan otak mereka untuk melatih presisi tanpa menyentuh alat apapun. Keren kan? Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Ini bahkan lebih seru. Bayangkan Anda harus berbicara di depan banyak orang yang sering bikin gemetar. Dengan memvisualisasikan diri Anda berbicara dengan lancar, tersenyum, dan mendapatkan tepuk tangan, rasa percaya diri Anda meningkat. Atau Anda bisa membayangkan diri mencapai tujuan pribadi, seperti makan lebih sehat, menyelesaikan proyek besar, atau bahkan menyelesaikan konflik dengan teman. Visualisasi ini seperti alat multifungsi untuk hidup. Mau jadi lebih produktif, mau lebih percaya diri, mau mengatasi kecemasan. Semua bisa dimulai dari membayangkannya di kepala Anda dulu. Jadi, tak peduli apa tantangannya, otak Anda selalu siap jadi partner terbaik Anda. Siapa sangka, membayangkan sesuatu bisa membantu tubuh sembuh lebih cepat. Ini bukan sulap, ini sains. Visualisasi mental punya dampak positif yang luar biasa pada penyembuhan, baik secara fisik maupun mental. Coba bayangkan seorang atlet yang cedera. Mereka mungkin tidak bisa berlatih di lapangan, tapi mereka tetap berlatih dalam pikiran mereka. Dengan membayangkan gerakan dan strategi permainan, otak mereka tetap aktif, menjaga keterampilan tetap tajam meski tubuh sedang istirahat. Jadi, begitu mereka pulih, mereka tidak perlu mulai dari nol. Luar biasa, kan? Visualisasi juga punya efek relaksasi yang ampuh. Pernah merasa nyaman hanya dengan membayangkan pantai yang tenang, angin sepoi-sepoi, dan suara ombak? Nah, itulah visualisasi. Teknik ini membantu mengurangi rasa sakit dengan cara membayangkan kenyamanan atau suasana yang menenangkan. Bahkan, para ahli terapi sering menggunakan visualisasi untuk membantu pasien mengatasi stres, kecemasan, dan bahkan trauma. Intinya, visualisasi bukan cuma latihan pikiran, ini juga alat penyembuhan yang ampuh. Bayangkan saja, dengan berlatih di kepala Anda bisa mempercepat pemulihan, mengurangi rasa sakit, dan menjaga kesehatan mental. Seperti memiliki superpower di dalam otak Anda. Oke, jadi sekarang Anda tahu betapa hebatnya visualisasi mental. Tapi, bagaimana cara memulainya? Tenang, ini lebih gampang dari yang Anda pikirkan, dan Anda bahkan tidak perlu alat canggih. Yang Anda butuhkan cuma imajinasi dan sedikit waktu. Langkah pertama, mulailah di pagi hari. Sebelum bangun dari tempat tidur, tutup mata Anda sebentar dan bayangkan hari Anda berjalan dengan sempurna. Bayangkan diri Anda menyelesaikan tugas dengan lancar, merasa percaya diri, dan mendapatkan hasil terbaik. Fokus pada detail, apa yang Anda lihat, dengar, atau rasakan. Semakin spesifik, semakin kuat efeknya. Selanjutnya, gunakan visualisasi ini untuk skenario nyata. Misalnya, Anda akan presentasi di kantor. Bayangkan diri Anda berbicara dengan tenang, menjelaskan ide dengan jelas, dan mendapat tepuk tangan dari kolega. Jangan lupa sertakan kemungkinan tantangan yang muncul. Dengan begitu, jika sesuatu di luar rencana terjadi, Anda sudah siap. Tips lain, bayangkan tujuan jangka panjang Anda. Misalnya, Anda ingin mulai rutin berolahraga. Bayangkan diri Anda bangun pagi, mengenakan sepatu olahraga, dan menikmati setiap langkah lari. Dengan mengulang visualisasi ini, Anda seperti memprogram otak Anda untuk mengikuti jalur yang sama. Visualisasi mental adalah tentang konsistensi. Semakin sering Anda melakukannya, semakin alami itu terasa. Ini seperti otot mental, latih terus, dan Anda akan semakin kuat. Jadi, mari mulai sekarang. Pikiran Anda adalah layar bioskop, dan Anda adalah sutradaranya. Inilah inti dari segalanya. Visualisasi mental bukan sekadar teknik. Ini adalah kunci untuk mengubah hidup Anda. Bayangkan hidup seperti arsitektur. Sebelum membangun rumah, Anda butuh cetak biru.
Visualisasi adalah cetak biru untuk kesuksesan Anda. Robin Sharma pernah berkata, "Everything is created twice, first in the mind, then in reality." Artinya setiap pencapaian besar dimulai dari imajinasi. Contohnya, Anda sedang mempersiapkan wawancara kerja. Dengan membayangkan diri Anda menjawab pertanyaan dengan percaya diri, tersenyum, dan berinteraksi positif dengan pewawancara, Anda tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga menciptakan pola sukses di pikiran Anda. Visualisasi juga bisa dipakai untuk mimpi besar. Lari maraton pertama Anda. Bayangkan garis start, sorak-sorai penonton, setiap langkah penuh semangat, dan akhirnya garis finish yang Anda lewati dengan bangga. Atau mungkin Anda ingin memperbaiki hubungan dengan seseorang? Bayangkan percakapan yang penuh pengertian dan rasa saling menghormati. Kuncinya adalah tujuan spesifik dan imajinasi penuh. Bayangkan secara detail, rasakan emosi positifnya, dan ulangi terus. Semakin Anda melakukannya, semakin besar kemungkinan pikiran Anda menciptakan realitas yang sama. Visualisasi adalah kebiasaan kecil yang bisa menciptakan perubahan besar. Jadi apa yang Anda tunggu? Tulis tujuan Anda, ambil waktu sebentar untuk memvisualisasikannya, dan biarkan pikiran Anda jadi alat paling kuat untuk transformasi hidup Anda. Bayangkan diri Anda memegang peta kehidupan. Setiap garis dan simbol di peta itu adalah hasil dari pikiran Anda sendiri. Begitulah visualisasi mental bekerja. Anda adalah arsitek yang merancang jalan menuju sukses. Pikiran Anda memiliki kekuatan luar biasa. Dengan membayangkan tujuan, tantangan, dan kemenangan, Anda sudah menciptakan cetak biru untuk masa depan Anda. Visualisasi bukan hanya trik, ini adalah alat nyata untuk menghadapi tantangan, mengatasi ketakutan, dan mencapai impian. Michael Phelps, Tom Brady, bahkan dokter bedah terbaik menggunakan teknik ini, jadi kenapa Anda tidak? Aksi kecil hari ini bisa menciptakan dampak besar esok. Mulailah sekarang. Bayangkan diri Anda menyelesaikan tugas penting, menjalani hari dengan produktif, atau bahkan memecahkan rekor pribadi. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting Anda mulai. Ingat, semua kesuksesan dimulai 2 kali. Pertama di dalam pikiran, lalu di dunia nyata. Anda punya kendali untuk merancang masa depan Anda. Jadi, ambil waktu sebentar, pejamkan mata, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin Anda ciptakan hari ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.